Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasulullahi ajmain. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara Zoom meeting yang kita agendakan pada setiap hari Jumat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnah beliau yang untuk kita pelajari dan kita ikuti di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Pak Sapul, oh Jonathan, Langsung aja. langsung ke Wang aja, Tan. Ya. Ya, kepada Mr. John kita persilakan waktu dan tempat. Padanya kita persilakan. Izin Bang Ipul, Pak Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadullah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah atas limpahan kasih sayang, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita waktu dan kesehatan sehingga dengan dorongan keimanan kita bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri, yang mana kata Rasulullah ada dua nikmat yang selalu manusia lalai akannya. Yang pertama adalah nikmat waktu, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Barangkali ada di antara kita memiliki waktu, tetapi kurangnya dorongan keimanan sehingga tidak terpanggil hatinya untuk mengikuti kajian ataupun Zoom dakwah yang sudah kita sepakati. Kemudian barangkali juga diberikan kesehatan tetapi tidak mampu menggunakan kesehatannya untuk melakukan hal-hal ketaatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbesar adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman itulah kita bisa mendapatkan waktu dan sekaligus kesehatan yang diberikan kepada kita. Wahai saudaraku, yakinilah 100% bahwasanya majelis ilmu ini adalah majelis yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa hadir ataupun berpartisipasi di dalam majelis ilmu ini dengan niat yang ikhlas, kesungguhan hati, Allah berikan pemahaman kepada kita, kemudian Allah kokohkan
kedudukan kita, dan kelak kita bersama-sama besok tentunya berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat nanti. Baik jemaah kaum muslimin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya mencoba menyampaikan sebuah materi. Yang pertama tentu ini adalah dalam rangka belajar untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan walaupun ini sifatnya saya masih belajar, ada hikmah, ada faedah yang bisa kita petik nanti. Dengan latar belakang ayat yang saya bacakan tadi, Surah At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang melatar belakangi saya untuk membahas materi ini? Adapun tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah metode pendidikan Rasulullah. Sebagaimana yang pernah kita dengarkan nasihat dari orang tua kita, Bapak Hasan, yang mana kita mempunyai cita-cita. Cita-cita kita adalah tentunya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keluarga kita, beserta dengan anak, beserta dengan istri dan keluarga kita. Kemudian juga menjadi motivasi bagi kita dalam surah An-Nisa ayat 9, hendaknya kita khawatir meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Artinya, wahai saudaraku, jamaah semua, dakwah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dakwah ini adalah perjalanan yang mendaki, yang mana tentu kita di dalamnya, personil-personil di dalamnya tidak bisa main-main. Dituntut keseriusan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba memahami, mempelajari seperti apa metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Supaya nanti kita bisa sampai kepada tujuan, kepada cita-cita yang kita harapkan. Dan sekaligus kita merefleksikan diri, memuhasabah diri. Seberapa jauh atau seberapa besar usaha-usaha kita ataupun hal-hal yang akan kita jelaskan nanti sudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Arab, at-tarbiyah, pendidikan berasal dari kata ro'ba yarbu, bertambah dan tumbuh, robiya yarba, menjadi besar, ro'ba yarubbu, memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Mana asal dari Arab adalah al-tarbiyah, yaitu memelihara sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Nah, barangkali dari akar kata ini sudah terbesit, bisa kita membayangkan apa sasaran daripada tarbiyah tersebut. Bertambah dan tumbuh. Kira-kira apa yang bertambah dan apa yang tumbuh? Menjadi besar. Apa yang menjadi besar? Kemudian memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Artinya dari kata-kata ini saya rasa kita bisa membayangkan ending ataupun akhir dari tarbiyah yang kita harapkan nanti. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada 4 unsur daripada tarbiyah atau pendidikan tersebut. Pertama adalah menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kebaikan dan kesempurnaan. Yang keempat,
proses ini dilaksanakan secara bertahap-tahap. Nah, kelihatannya kalimat ini sederhana, tetapi kalau kita coba mau merenungkan, membayangkan, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 dikatakan, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dan tetaplah pada fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Kemudian di hadis yang lain kita juga pernah membaca bahwasanya setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, bersih. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, Nasrani, dan seterusnya. Artinya, wahai saudaraku, ini adalah unsur-unsur yang perlu kita penuhi. Barangkali kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengukur diri kita, seberapa jauh kita sudah memenuhi unsur-unsur ini. Bagi kita yang punya anak barangkali, bagi kita yang sudah punya istri ataupun keluarga, sudah seberapa jauh kita menjaga dan memelihara fitrah anak kita menjelang balik. Seperti apa kita mengembangkan potensi mereka. Sebesar apa usaha yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah tarbiyah yang wajib dilakukan oleh setiap individu mukmin muslim. Artinya, seandainya setiap individu kita berusaha untuk melakukan hal ini, tentulah ini akan pertama tentu berpengaruh positif pada diri kita, keluarga kita, dan tentunya lebih luasnya kepada jemaah kita. Kemudian apalagi yang terbesit dalam pikiran ketika membaca 4 kalimat ini, dan ini adalah bukan perkara yang mudah. Untuk mengembangkan potensi itu bukanlah perkara yang mudah. Untuk mengarahkan fitrahnya itu juga bukan perkara yang mudah. Artinya kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu untuk menerapkan ini semua. Nah, kita berharap melalui wadah jemaah inilah kita bisa mendapatkan bekal ilmu. Tentunya di luar daripada ini kita juga harus terus belajar, sehingga keempat unsur-unsur pendidikan ini bisa kita penuhi terhadap keluarga kita, minimal terhadap keluarga kita. Kemudian upaya yang kita lakukan. Nah, di sini kita lihat ada 5 kata, seolah-olah dia kata-kata ini adalah ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, yang berkaitan satu sama lain. Nah, kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk mewujudkan ini semua, untuk melakukan ziyadah, penambahan atau pembekalan. Nah, kita bisa ukur ini, sudah seberapa jauh kita melakukan penambahan ataupun pembekalan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada jemaah kita. Nah, sementara kalau kita perhatikan, salah satu wadah yang sudah kita sediakan adalah melalui Zoom dakwah ini. Dan sudah berapa jauh kita sudah melibatkan anak-anak kita barangkali, istri-istri kita barangkali, ataupun keluarga kita. Nah, ini adalah upaya-upaya yang wajib kita lakukan. Sehingga nanti setiap keluarga di dalam diri mukmin itu akan terbentuklah keluarga-keluarga yang baik gitu ya, yang sudah tertarbiyah dengan baik. Lebih lanjut, ada sebuah perkataan yang barangkali ini menarik sekali untuk kita pahami, untuk kita renungkan. Jadi Syekh Ali Abdul Halim Mahmud menjelaskan tarbiyah itu adalah cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah atau watak tabiat manusia. Baik secara langsung berupa kata-kata, tidak langsung berupa keteladanan. Nah, berarti kalau kita lihat dari definisi ini, ada 2 unsur ya, ada 2 unsur yang sangat penting ketika kita ingin meningkatkan melakukan perubahan terhadap diri manusia. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Tentunya yang terdekat diri kita, kemudian anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Pertama melalui secara langsung berupa kata-kata. Ya, kata-kata berarti ini bisa nasihat, bisa kajian, termasuk salah satunya adalah Zoom dakwah ini.
Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah berupa keteladanan. Nah, bukankah kita sudah banyak membaca kisah bahwasanya akhlak ataupun teladan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam dakwah gitu kan, di dalam merubah, di dalam mentarbiyah, termasuk mentarbiyah anak-anak kita. Saya teringat banyak kata-kata dari orang-orang yang ini kan, jadilah ayah yang didambakan gitu ya. Jadilah ayah yang dibanggakan. Jadilah ayah yang pokoknya anaknya bangga dengan ayahnya, senang dengan ayahnya seperti itu. Dan hal itu tentu melalui hal ini keteladanan. Nah, kita jadi para jemaah, sahabat sekalian, di sini barangkali saya hanya mengajak kita semua untuk merefleksikan diri ya, atau untuk memuhasabah diri kita seberapa jauh tarbiyah-tarbiyah ini sudah kita lakukan. Nah, ini kelihatannya sederhana, berupa kata-kata kan. Nah, berarti ini nasihat kita bagaimana kita di rumah, adakah kita menyampaikan nasihat dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan sumber pendidikan kita itu kan Islam itu pertama Quran dan Sunnah. Ini sepertinya singkat sekali ya, Quran dan Sunnah. Maka apa yang terbesit, apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata Quran dan Sunnah ini, berarti kan kita harus belajar, kita harus paham dengan Quran, kita harus ngerti dengan Sunnah gitu kan. Baru kita bisa memberikan pendidikan itu, kita selaku orang tua. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita selaku orang tua ataupun kepala keluarga di rumah, pengetahuan Al-Quran kita minim sekali, pengetahuan sunnah kita juga minim. Nah, tarbiyah apa yang mau kita sampaikan? Tarbiyah apa yang mau kita berikan kepada anak-anak kita? Kemudian asas yang kita bangun, nah ini dia. Artinya ini barangkali teman-teman, sahabat sekalian, bisa menjadi acuan kita ataupun tolak ukur kita dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak kita ataupun keluarga-keluarga kita. Ya, seperti pandangan untuk terhadap hakikat manusia ya. Untuk apa kita diciptakan, kemudian kemana. Yang endingnya kita nanti akan mati. Kan itu endingnya. Kemudian tentang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya rasa kita sudah memahami ini kan. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Dan asas-asas ini harus kita bangun. Dari mana kita mulai? Ya, dari ku ampusakum, dari diri kita. Kemudian wa ahlikum, baru kita masuk kepada keluarga kita. Nah, inna dina indallahil Islam, kita juga sering membaca mendengar ayat itu. Wa may yabtaghi ghairul islami dina. Kita juga sering membaca sesungguhnya din ataupun syariat, hukum, agama, peraturan yang diridai oleh Allah itu adalah Islam. Dan ini adalah asas-asas yang harus kita bangun kepada diri kita dan tentunya kepada anak, istri, dan keluarga kita. Kemudian ada satu kata yang menarik sekali menurut saya, sibghatullah. Nah, ini indah sekali kalimatnya. Sibghah Allah. Waman ahsanu minallaha sibghah nahnu lahu abidun. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, sibghah itu kan artinya celupan. Celupan ya, warna atau cetakan. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, sibghah itu menurut Ad-Daha itu artinya din Allah atau agama Allah. Artinya celupan itu adalah agama Allah. Warnanya, cetakannya itu adalah agama Allah. Barangkali bahasa sederhananya, apa yang lebih celupan apa yang lebih baik ya kan daripada celupan Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, sama-sama kita juga sudah memahami bahwasanya diri kita itu terdiri dari dua unsur. Pertama ada jasad, kedua ada ruhani. Jasad kebutuhannya pakaian, tempat tinggal, tempat teduh, segala macamnya yang bersifat tanah gitu ya.
Kemudian kita juga punya ruh. Ruh itu kebutuhannya adalah si bawah ini, celupan. Kemana kita celupkan hati kita? Kemana kita celupkan? Lebih banyak kita celupkan kepada hal-hal yang bisa mengotori hati, atau kita celupkan diri kita, hati kita kepada hal-hal yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lebih luas lagi, celupan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri, keluarga kita. Nah, kalau kita lihat, wahai saudaraku jemaah, sekarang ini pengaruh luar itu luar biasa yang akan menggogroti, yang akan membentuk karakter sehingga menjadi budaya ya terhadap pertama terhadap diri kita, kemudian anak kita, istri kita. Nah, ini semua adalah hal-hal yang akan membentuk karakter dan budaya kita. Keluarga. Nah, kembali yang tadi seperti apa keluarganya gitu ya. Apakah celupan-celupan agama Allah itu hidup di dalam keluarga itu? Apakah nuansa-nuansa keislaman menyala di keluarga itu hidup atau tidak? Di masjid. Nah, media juga luar biasa pengaruhnya, HP barangkali. Nah, jangankan anak-anak kita saja selaku orang tua barangkali juga termasuk korban dari HP ini, dari media ini. Tapi bisa bayangkan itu lebih banyak mana kita menggunakan HP untuk melihat Quran di dalamnya, memahami hadis-hadis yang ada di dalamnya, atau lebih banyak kita scroll-scroll gitu. Itu kita masing-masing yang bisa menjawabkan. Sekolah, masyarakat, dan seterusnya. Artinya, wahai jemaah, saudaraku, tantangan kita bukanlah tantangan yang mudah. Kita mempunyai tantangan yang berat sekali, besar sekali, karena banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi karakter anak-anak kita, keluarga kita, seperti itu. Maka dari itu, kita perlu memahami, kita perlu mendalami, mentadaburi, merenungkan bagaimana pendidikan Islam mendidik, melakukan pendidikan. Nah, mutiara Al-Quran dan Sunnah. Nah, ternyata ada beberapa pola pendidikan yang barangkali melalui pola-pola ini bisa kita terapkan di dalam keluarga kita. Pertama, ada namanya melalui metode hiwar. Sudahkah kita melakukan metode ini? Dialog, mengajak bercakap, berbicara gitu ya, berdialog gitu. Dan ini sudah dicontohkan ya, sudah dicontohkan oleh sebagaimana kita pernah baca hadisnya, saya yakin itu suatu ketika Rasulullah berkumpul-kumpul dengan sahabatnya, datanglah malaikat ya. Kalau di sini kan seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, berambut yang sangat hitam. Nah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah perkara, pertama dia menanyakan perkara Islam, perkara iman, perkara ihsan, dan hari kiamat. Dan hal itu dilakukan secara dialog gitu. Dia bertanya, apakah itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah. Apa itu ihsan? Dijawab seperti itu kan. Kemudian dijawab oleh malaikat tersebut, kamu benar, kamu benar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia bertanya, dia yang menjawab itu. Kira-kira seperti itu, jemaah para sahabat sekalian. Artinya di situ dapat kita pahami salah satu metode pendidikan yang kita bisa lakukan adalah melalui berdialog seperti ini barangkali ya. Malaikat bertanya bukan dia nggak mengerti gitu. Malaikat bertanya maksudnya adalah ingin memberikan pemahaman kepada sahabat Rasulullah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita tarik dalam Zoom ini ataupun dalam jemaah ini, kita harus hidupkan ini suasana-suasana seperti ini. Bertanya ataupun menjawab. Bertanya bukan berarti kita bertanya benar-benar bertanya, bisa jadi kita ingin memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat kita. Dan ini bagus sekali kiranya kita terapkan di dalam keluarga kita. Ajak dialog, ajak diskusi. Nah, kalau kita lihat di sini menempelkan kedua lututnya. Nah, di sini kita bisa melihat kedekatan ya, ada kedekatan antara guru dan murid, antara orang tua dan anak.
ada hubungan, ada chemistry-nya, dekat gitu ya. Gitu. Sambil kalau kita bawa kondisi kekinian barangkali sambil makan bisa jadi ya itu pemahaman-pemahaman ini saya saja gitu ya, analisa-analisa bodoh saya aja. Yang kedua, seperti apa tarbiyah yang bisa kita lakukan, yaitu melalui kisah-kisah. Melalui kisah-kisah. Jadi yang saya bayangkan seperti ini, jamaah para sahabat sekalian. Di mana kita bisa dapatkan kisah-kisah ini? Kalau saya perhatikan kita ini, kebanyakan dari kita ini bukanlah dari kalangan yang pembelajar gitu ya. Artinya sebenarnya kita nggak bisa membenarkan itu. Eh, kita bukanlah dari kalangan yang pembelajar. Kita bukan orang yang sungguh-sungguh belajar. Boleh kita bayangkan itu. Salah satu wadahnya kisah-kisah ini di mana kita bisa sampaikan. Ya melalui ini, melalui agenda-agenda kita, melalui program-program kita, maka kita memang harus melibatkan gitu ya. Kita harus libatkan. Barangkali kita tidak memahami kisah-kisahnya, ya melalui wadah inilah kita harap anak-anak kita itu bisa mendengarkan kisah-kisah itu gitu. Banyak sekali fungsi dari kisah itu. Pertama, mengajak berpikir. Ya, betul sekali. Banyak sekali kan orang yang berubah baik ke buruk, buruk ke baik melalui kisah-kisah kan. Banyak orang yang termotivasi melalui kisah-kisah itu. Kemudian melalui kisah-kisah itu juga bisa menguatkan hati. Kemudian juga mengambil pelajaran. Saya rasa ini Papi kan suka nih membaca ayat-ayat kisah-kisah kan, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini adalah bentuk tarbiyah, wahai jemaah ataupun saudaraku. Tarbiyah-tarbiyah yang harus kita sampaikan. Kisah-kisah ini kita sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, barangkali sambil tidur, sambil tiba diajak cerita gitu kan, disampaikan kisah-kisah yang kita pahami seperti itu. Jangan kita sibuk dengan diri kita, anak kita sibuk dengan anak kita, istri kita sibuk dengan dia gitu. Sehingga tidak ada keterkaitan antara anak, istri dan suami. Dan tentu ini akan membuat kita sangat jauh sekali dari apa yang kita cita-citakan tadi. Sebagaimana di awal disampaikan tadi, kita mempunyai cita-cita yang mulia gitu ya. Harapan yang tinggi. Bagaimana kita, anak dan keluarga masuk surga. Sementara hal-hal yang ini kita bisa tanyakan diri kita masing-masing. Kemudian melalui perumpamaan ataupun amsal-amsal. Nah, di sini bisa kita baca banyak sekali bunyi contoh-contoh ayatnya. Sorry, maaf. Ini kita sembunyikan dulu, dia mengganggu apa saya ini. Nah, pertama, agar anak didik selalu mengingat. Maka di ayat itu banyak Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, ini adalah metode-metode pendidikan yang bisa kita terapkan. Kemudian agar anak didik itu berpikir, agar anak didik itu mendayakan akalnya. Nah, tentu hal ini kepada siapa kita terapkan? Tentu kita selaku dari jemaah, tentu kita terapkan kepada anak-anak kita. Barangkali ketika kita di jalan, ketika kita di meja makan, nah, kita berikan perumpamaan yang bisa ini mengingatkan mereka, yang bisa membuat mereka berpikir, dan seterusnya. Nah, ini yang tak kalah pentingnya, wahai saudaraku jemaah. Ini betul materi saya ambil dari internet, tapi saya rasa ini materi relate sekali, cocok sekali dengan kondisi kita gitu. Berikutnya adalah pendidikan dengan uswah dan qudwah. Nah, saya baca tadi uswah ini contoh, qudwah ini juga teladan gitu ya. Dia sama tapi ada sedikit perbedaan. Allah alam, kalau saya salah nanti mohon diluruskan. Dari literasi yang saya baca, uswah ini dia lebih kepada memberikan contoh-contoh seperti cara bicara, cara berpakaian, seterusnya, sopan santun. Kemudian kalau qudwah ini dia lebih kepada teladan apa?
bagaimana cara kita berpikir, bagaimana perjuangan kita, Saya baca, bagaimana saya pengorbanan kita. menyalurkan. Yang barangkali di dalam dakwah ini itu adalah sesuatu yang perlu diteladani. Nah, keteladanan merupakan metode yang sangat berpengaruh dan terbukti berhasil dalam membentuk. Benar sekali, ini kita tidak bisa pungkiri kan? Kenapa para sahabat dahulu berhasil seperti itu? Kenapa para ulama berhasil? Kenapa orang-orang berilmu itu berhasil mendidik? Tak lain dan tak bukan melalui keteladanan. Nah, keteladanan ini perlu kita terapkan. Teladan apa saja banyak, diantaranya ibadah. Apalagi kita yang bercita-cita, khususnya kepada kita-kita yang sedang di kader ini, nah, kita harus mampu memberikan keteladanan kepada siapa? Kepada anak, keluarga. Karena kita akan dinilai nih sama anak kita, sama keluarga kita akan dinilai. Ketika orang azan barangkali kita masih sibuk dengan urusan kita, rasanya terlalu naif kita ya, bermimpi, bercita-cita seperti apa yang kita harapkan tadi. Kemudian zuhud. Nah, bisakah orang kaya zuhud? Bisa. Kita banyak baca kisah Abdurrahman bin Auf kaya juga zuhud gitu ya. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang kaya tapi dia zuhud, artinya harta itu ditaruh di genggaman gitu ya, bukan di hati. Kemudian kerendahan hati, tawaduk, dan terakhir adalah akhlak. Nah, saya rasa ini kita sudah sering-sering juga membaca sejarah-sejarah bagaimana akhlak Rasulullah gitu kan. Kita juga pernah mendengar bagaimana Rasulullah mengasih makanan kepada orang buta di pasar, dia dihina, diejek. Pada endingnya dia masuk Islam. Jawabannya tak lain tak bukan adalah keteladanan dalam akhlak. Nah, sama halnya dengan kita, wahai saudaraku, dalam jemaah ini, barangkali kan kita punya tujuan mengajak, gitu kan, mengajak orang ke dalam ya, agama Islam bersama-sama kan seperti itu. Nah, akhlak ini sangat penting sekali nih kita jaga sehingga orang merasa tertarik untuk bergabung bersama kita, gitu kan. Waduh, baik juga sih Anu ya, bagus ya Anu ya, akhlaknya bagus ya. Nah, ini adalah keteladanan-keteladanan yang wajib kita berikan. Khususnya tentunya karena kita materinya tadi adalah kepada keluarga, ku ampusakum wa ahlikum naro tadi, kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, kita harus mampu nih memberikan keteladanan ini semua. Kemudian melalui tadribul amal, ini artinya tahap-tahap daripada amal. Ulama salaf mengatakan ilmu akan berkurang dengan tidak mengamalkan. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi. Inilah untungnya kita. Sebenarnya kita beruntung wahai saudaraku, kita berada di jemaah ini. Kenapa kita beruntung? Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kita bisa amalkan, kemudian kita bisa serukan dan kita bisa menyebarkannya gitu. Dan hal itulah yang bisa menambah kuat keimanan kita. Nah, ya kan? Mengajarkannya kepada orang-orang. Nah, tentu melalui wadah, kita butuh wadah. Sekali lagi, wadah kita adalah jemaah ini. Jadi, wahai jemaah, wahai saudaraku, kita jangan bersedih, jangan pesimis. Karena apa yang kita bawa ini, apa yang kita serukan adalah sesuatu yang baik gitu. Kita tidak mengajak orang untuk bermaksiat. Niat kita hanya satu, mengajak orang kenal dengan Islam, kemudian mengantarkan kepada ketakwaan. Cukup sampai di situ. Artinya dengan kita sungguh-sungguh, walaupun barangkali kalau ilmu kita diukur jauh gitu ya dari ilmu-ilmu orang, tapi yakinlah wahai saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh nanti pemahaman itu Allah yang berikan. Kepandaian itu Allah yang memberikan kepada kita. Learning by doing lebih berkesan, benar sekali. Learning by doing, belajar sambil melakukan, mengokohkan ilmu. Nah, contohnya salah satu yang saya lakukan ini, saya ini sebenarnya modal nekat saja nih. Artinya sebenarnya juga tidak pandai saya gitu. Tapi saya punya pemikiran, punya pemahaman, kita ini orang yang disiapkan gitu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau kita harus memberanikan diri. Suka nggak suka, learning by doing, belajar sambil mengerjakan. Kemudian
amal lagi ya tentang sholat. Lagi-lagi bagaimana kita menjaga sholat kita. Karena tidak ada hubungan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui sholat itu. Maka dalam ayat itu wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Pertama dengan sabar artinya kenapa kita disuruh minta tolong? Berarti ada sesuatu berat yang akan kita hadapi. Apalagi dalam dunia dakwah ini pasti ada sesuatu yang berat yang akan kita hadapi. Bisobar, kita harus sabar. Saat ini kita harus sabar. Melihat kondisi barangkali kita harus sabar. Nah, kita harus ya kita harus berbuat gitu ya. Sabar wassalah, kemudian sholat. Nah, kalau kita baca sejarah lagi kisah-kisah tidak ada pembawa risalah itu yang ibadahnya main-main gitu ya, yang sholatnya main-main, yang pasti semuanya spektakuler. Boleh kita baca kisah-kisahnya. Bagaimana Hasan Albana mendidik anggota-anggotanya, ya kan? Kita juga pernah mendengarkan kisah di Syekh Yasin itu bagaimana dia menempa dirinya dan menempa anggota-anggotanya. Nah, barangkali saya secara pribadi kita juga masih jauh dari hal itu, tapi paling tidak kita sudah kita mau mengarah ke sana gitu. Mudah-mudahan nanti Allah bantu kita. Kemudian pendidikan melalui ibroh dan mauizah, ya dari kisah-kisah yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, ada ibroh, ada mauizah. Bedanya kalau ibroh itu kan kisah ya, ibroh dari kisah, hal yang bisa kita petik dari kisah. Ibroh dari fenomena alam dan nikmat-nikmat Allah, ibroh dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, di mana kita bisa dapatkan ini? Ya melalui kajian-kajian ilmu. Karena sekali lagi saya sampaikan, kita ini bukanlah tipe-tipe orang yang pembelajar, yang suka membaca, yang suka apa. Mungkin hanya sebagian kecil di antara kita. Maka, wahai saudaraku, jamaah semua, saya mengajak nih, kalau setiap ada kajian ilmu hadiri, ada setiap kajian dihadiri. Artinya kita jangan melompong semuanya gitu ya, melompong baca juga tidak, belajar di luar juga tidak, ada Zoom dakwah juga tidak gitu. Jadi apa yang mau kita pegang, apa yang mau kita bawa gitu. Untuk anak-anak kita juga keluarga kita. Kemudian mau izo ya melalui nasihat ya sepertinya peringatan kematian, penyakit, hisab dan segala macamnya. Nah, ini adalah tarbiyah, model-model tarbiyah di dalam Islam gitu ya. Seperti ini model-model tarbiyahnya. Barangkali wahai saudaraku jamaah, apa yang saya jelaskan ini jauh sekali mewakili dari pemahaman sesungguhnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi paling tidak kita bisa mengambil benang merahnya. Inilah kisah-kisah kira-kira gambaran umum yang dilakukan gitu. Sehingga tarbiyah itu betul-betul sampai. Kemudian ada lagi tarbiyah melalui targhib dan tarhib. Nah, targhib itu kalau saya baca tadi, nah eh, melalui ancaman gitu. Maka ayat-ayat karena Allah itu hebatnya kan, dia mengetahui psikologi manusia kan. Ada yang diancam dengan neraka, ada yang diancam dengan azab. Kemudian tarhib itu diberikan ini semacam janji-janji seperti surga, seperti itu. Nah, tarbiyah ini di mana kita dapatkan? Tentu melalui kajian-kajian sejauh apa kita membaca Al-Quran. Nah, bukankah kita pernah membaca eh, Al-Quran itu bisa mengokohkan hati kita. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu isinya ada ancaman, isinya ada penghargaan dan pahala gitu ya. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita tidak membaca, kalau tidak kita tidak belajar. Nah, tentu hal ini seharusnya menyadarkan kita semua, wahai saudaraku, kita sekali lagi kita refleksi diri, sudah sejauh mana tarbiyah-tarbiyah ini kita terapkan. Pertama pada diri kita masing-masing barangkali. Nah, barangkali ini uh,
Saya barangkali, nah ini kena mau tampil aja barangkali begitulah masih kualitas kita. Kemudian kita simpulkan karena ini sudah terlalu panjang rasanya ya. Pertama, inilah metode-metode tarbiyah yang bisa kita terapkan dalam diri ataupun keluarga kita. Pertama dengan hiwar tadi, berdialog gitu ya, bercakap, bercengkeraba dengan keluarga, dengan anak-anak kita sambil menyampaikan pesan-pesan di dalamnya. Kemudian dengan kisah-kisah, dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan, dan tak kalah pentingnya kita harus mampu memberikan uswah dan kedua kepada ya orang-orang yang dekat kita gitu, sehingga mereka itu tertarik dengan Islam, tertarik dengan ya bolehlah kita katakan dengan jemaah kita gitu ya. Kita tidak apa, karena niat kita sebenarnya mengajak ke jemaah itu kan bukan mengajak ke jemaah kita sebenarnya, tapi kita punya peran mengajak orang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih poinnya yang saya pahami gitu. Kemudian dengan tadribul amal. Nah, bagaimana kita, wahai saudaraku jemaah, bagaimana amal kita, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita gitu. Sementara amal ini adalah nutrisi ataupun gizi yang bisa membuat kita kuat, yang bisa membuat kita semangat gitu. Kemudian ibroh dan mauizah, ya menarik melalui kisah, kemudian melalui peringatan-peringatan tadi kan, dan terakhir kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran itu ada isinya ancaman, kemudian ada isinya reward. Jadi wahai saudaraku, inilah kiranya beberapa tarbiyah yang bisa kita terapkan kepada anak, keluarga, kepada anak, istri dan keluarga kita. Semoga nanti sekiranya setiap insan, setiap pribadi kita sudah melakukan ini, Allah alam bisawab, insya Allah tentu hal ini akan membawa positif juga kepada keluarga kita, kepada jemaah kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon nanti seandainya ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.